Apa bedanya sama yang tadi ya? Ini rough cut banget. Oke. Karena aku juga nggak tahu ya, karena aku orang belakang kamera terus pindah ke depan kamera. Kita langsung aja To the point. to the point. Apa yang kamu pelajari setelah hampir 4 Tiga, tahun? 4. 4, 22, 23, 24, 25, 26. Kita Dua-duanya nikah nggak dihitung. tahun 22 22. jangan ditanya bulan. Nah, kita Kayaknya nikah Juni deh. Apa Juli ya? Juli. Saya nggak tahu Juli ya. 22 Juli. 22, 23, 24, 25, 2. Ini ya 4 Iya, tahun. 22 Juli kita 4 nikah. tahun ya. 23 iya. 22 22 nikah, 23 hamil plus lahiran lebih awal. Desember. Terus 24 si Kundin sudah ada di muka bumi per Januari. Iya, per Januari. Sekarang 25, 26. Ya benar, Sekarang 2 26. Iya, 2 tahun. tahun Kundin. Bener gak 4 tahun. Betul, 4 tahun pernikahan. Jangan nanti bikin orang ngira hamil duluan. Tidak lah, tidak. Apa yang kamu rasakan setelah jadi suami kayak 4 tahun nih kamu nikah terus kamu realizing kayak di tahun keempat ini, misal aku di tahun keempat ini aku realizing bahwa in terms of rezeki benar-benar out of my control gitu loh. Iya. Kayak aku kira dari usaha ini hasilnya akan segini, ternyata enggak gitu. Terus kayak semakin sadar kayak ya udah emang tugas aku cuman ibadah sama usaha, sisanya bukan urusan aku. Kalau dari sisi aku in general ya, tidak menyangkut pautkan sebagai istri, tidak menyangkut pautkan sebagai ibu. Kalau menyangkut pautkan sebagai istri, Beda lagi point of view-nya. yang aku pelajari adalah terutama setelah punya anak, inner child itu bener ada. Bukan berarti aku nggak percaya, tapi maksudnya jadi aku dari awal sebelum nikah sama kamu aku tidak sadar kalau kamu tuh ada inner child, ada luka pengasuhan, karena aku sama ini selalu mikir kamu lahir dari keluarga berencana, keluarga yang sempurna gitu, ya at least cemara lah gitu, harmoni. Ternyata kamu banyak banget lukanya yang akhirnya tanpa kamu sadar si luka itu bukannya diobatin tapi kamu lukai orang lain, seolah kayak ini aku pernah disakitin kayak gini, kalian juga harus ngerasain gitu. Malah jadinya balas dendam. Balas ya. dendam. Balas dendam tapi bukan ke orang yang tepat. Kalau soalnya kamu balas dendam ke aku kan malah jadi nggak tahu masalahnya apa malah gitu. jadi jatuhnya itu bukan balas dendam tapi ke pelampiasan. Iya, Karena dua-duanya sih, kalau both of them. misalkan balas dendam tuh kan harusnya bukan harusnya ya biasanya tuh ke orang yang nyakitin sebelumnya, bukan ke orang lain yang mungkin karena kamu tahu nggak sih kayak aku nggak bisa balas dendam ke orang yang bersangkutan gitu. Ya bisa jadi, tapi lebih tepatnya Dan karena kamu mau balas dendam ke yang bersangkutan juga mau apa yang dibalas. Iya, justru karena itu. Jadi sebetulnya nyari puasnya pun nggak akan pernah puas. Sampai akhirnya realizing buat menyadari ya ngapain gitu. Makanya ya udah, bukan ya udah di sini ya udah gitu aja, pasrah gitu aja, tapi lebih ke dealing kali ya, berdamai juga gitu. Karena ya memang selama 4 tahun pernikahan ini kan dengan inner child yang makin kerasa gitu ya, di tahun ketiga tuh lebih parah tuh. lebih parah tahun ketiga, dan masuk tahun keempat juga kan dar-der-dornya kerasa juga. Tapi gitu. kayaknya masuk tahun keempat lebih ke ini nggak sih? Kamu ngerasanya in general ya, mau as human, as a wife, as a mother, lebih kayak tahun ketiga kita ancur-ancuran banget lah, parah, kayak semua luka masalah keluar banget di tahun ketiga gitu. Di tahun keempat tuh kayak udah mulai lay low gitu loh, kayak kalau itu ya kayak ya udahlah gitu, ya udahlah. Di sini bukan menerima yang salah masih bisa diperbaiki ya, tapi kayak ini penyelesaiannya udah kelihatan gitu. Betul. Waktu Jadi, tahun ketiga tuh nggak kelihatan at all, kayak buta kayak betul, ini betul. Penyelesaiannya pisah gitu. Tapi kayak di tahun keempat tuh kayaknya masih ada jalan yang masih bisa dijalani deh gitu. Dan
mungkin seiring berjalannya waktu masuk tahun keempat itu lebih banyak hal yang disadari juga gitu, lebih ya mungkin bisa dibilang ada kedewasaan setelah banyak kejadian yang dialami, terutama pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan ya. Banyak mulai dari tapi kayaknya diri tahun ketiga sendiri, emang tahun paling dari capek nggak kedua sih? ya dari kitanya, Tahun terutama paling capek karena banyak dar-dernya tahun ketiga tuh. karena mungkin padahal tahun kedua menuju ketiga juga termasuknya capek maksudnya karena baru ngelahirin, baru jadi orang tua, terus kita ngurus anak sendiri, ngusahain segala sendiri. Kan tapi ternyata malah mungkin atau baru pas ngelahirin anak kita nahan kali ya, nahan emosi meledak di tahun karena selanjutnya. ada anak kan, selama ini bisa dibilang kita tuh saling nahan diri untuk, tapi akhirnya bocor halus. untuk bertahan akhirnya tetap meledak juga gitu karena di tahun ketiga karena memang tidak dirilis hancur bahasanya. tidak dirilis emosi, perasaan, unek-unek, pokoknya semua tuh udah ketumpuk banget selama tahun-tahun sebelumnya lah, at least setahun pertama di tahun kedua sampai tahun ketiga ya meledak. Setahun pertama habis ngelahirin emang fucked up banget kali ya, maksudnya kayak capek terus akhirnya kayak seolah kita ngalah padahal bukan ngalah, nahan doang kayak biar justru gitu. Ujung-ujung kan nggak mungkin kamu nahan terus kan, pasti kayak mau nggak mau kamu harus ngelepas gitu, dia boom gitu. Iya kan, beda coping masalah dengan dealing masalah tuh beda kalau kata ayah kan. Beda. Jadi dealing masalahnya masih ada tapi nggak selesai dealing. Jadi kalau ngomongin masalah kayak aku mau ngerasa ini juga aku realizingnya, semakin aku sadari, semakin aku tua, semakin aku sadari, dan semakin namanya kita menikah juga semakin sadar banyak banget masalah yang tidak akan pernah selesai gitu loh. Bukan karena kitanya tidak mau, tapi kayak misal in terms of inner child gitu ya, tadi kita singgung adalah kan kamu bawa didikan yang, kebayang gak sih kamu 20 tahun lah at least hidup dengan didikan itu ya, dengan awal. Didikan itu, dengan pola hidup yang seperti itu. Aku pun sama gitu, anggaplah kamu hidup dengan orang tua kamu 24 tahun sampai akhirnya menikah, aku 23 tahun sampai akhirnya menikah. Ada banyak karakter yang tidak bisa dihapus, tapi bisa direduce. So kayak kamu biasa cuek, itu kan sebetulnya nggak bisa sepenuhnya dihilangkan. Betul. Tapi bisa ditekan. Aku bisa ditekan biar jadi tetap lebih empati, lebih peduli, lebih itu care. Bisa dilatih gitu. Kalau aku misalnya aku tegas banget orangnya, sampai orang-orang salah paham Triska tuh galak gitu. Karena aku tegas orangnya, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar, kalau mau A ya ngomong A yang jelas. Itu kan gak masuk sama kamu. Kamu orangnya kan kayak selama kayak ini bulaga. Orang tuh ngiranya tidak kita tuh nggak cocok, nggak pantas. Soalnya nggak cocoknya nggak cocok karena apa gitu. Sebetulnya lebih kalau orang kan ngomongnya nggak cocok, kalau dilihat dari kepribadian bertolak belakang gitu ya, tapi yang satu lembut, yang satu keras. Fun fact, kalau secara MBTI kita sama tau. Secara MBTI kita sama, cuman bedanya aku extrovertnya, dia introvertnya. Dia ISFJ, aku ESFJ. Jadi masalah kita adalah kalau secara MBTI kita tuh ketrok. Betul. Bedanya dia diam, ini bacot, udah bedanya gitu doang. Sisanya semuanya sama, keras kepalanya, egosentrisnya semuanya sama gitu. Punya apa namanya? Iya, punya base-nya sama, cuman penyikapannya aja beda. Kalau kamu diem karena kamu selalu berasumsi. Terus dia asumsi kamu tuh tidak diucapkan. Kalau aku, asumsi aku teh kayak bulaga. Benar? Tidak? Bisa jadi maunya gimana? Kalau kamu kan kayak biarkan universe yang menyelesaikan. What do you mean? Universe yang mana? Nggak bisa kayak gitu. In terms, berarti kamu secara apa yang paling besar yang kamu rasakan
setelah 4 tahun nikah, baik secara kamu sebagai manusia gitu ya, in general gitu ya, tidak menyangkut pautkan sebagai seorang suami dan ayah, maupun misal di tahun keempat kamu sebagai suami seperti apa dan sebagai seorang ayah itu seperti apa? Oke, secara umum dulu kali. Enggak lagi presentasi, santai aja. Secara umum dulu, secara general setelah menikah dan apalagi sekarang masuk di tahun keempat itu adalah makin sadar bahwa sebetulnya di awal pernikahan pun, bahkan sebelum nikah pun ini tuh udah jadi isu ya buat diri sendiri itu adalah ego. Benar, karena yang namanya ego tuh gimana ya, diikutin gimana, nggak diikutin gimana. Jadi intinya makin kesini tuh makin sadar ego tuh bukannya dihilangkan ya, karena akan selalu ada, tapi lebih ke ya udah kita kontrol aja ego kita, gimana cara penyikapannya, karena sangkut pautnya dengan orang lain, terutama konteksnya adalah dengan pasangan, di sini istri, terus apalagi udah punya anak. Yang namanya ego inginnya mah goler-goler, santai-santai. Tapi kan semenjak punya anak udah nggak bisa nggak sih? Udah bisa, itu makanya. Tapi kan kita tuh nggak bisa selalu ngikutin ego gitu, maunya ego A, tapi kenyataan tuh nuntut kita untuk B gitu. Tapi jadi mau nggak mau mungkin ya itu udah yang kita disebut juga. ini nggak sih, pada ini malah kamu yang belajar lebih banyak dari anak iya, bukan anak yang belajar lebih banyak dari kita. Jadi kan banyak hal yang kita pelajari setelah punya anak ya. Masalah sabar, masalah lebih peduli, lebih sayang gitu ya. Bener-bener di applicable gitu di kehidupan gitu. Jadi bukan hanya sekadar teori ya sayang tuh gini, sabar tuh gini, tapi lebih ke ya udah lakuin. Tapi gitu. kayaknya 5 bahasa cinta ya, bahasa cinta kita juga jauh beda deh kayaknya. Jauh beda. Soalnya kalau kamu act of service banget, kalau aku affirmation tapi affirmationnya keras. Jadi bukan kayak ayo pasti bisa, semangat. Ente man, NTT bisa, sok cobaan. Ya kurang bukakan pantonan. Kan basicnya punya cara masing-masing ya. Soalnya kayak, tapi memang balik lagi ke penyikapannya aja. Ya maksudnya kalau menurut aku itu affirmation gitu ya, memberikan afirmasi positif untuk kamu. Tapi orang-orang akan mengkritisi kamu bahasanya salah, sedangkan di mata aku mau aku bilang dengan bahasa yang baik dan benar seperti Chibi Maruko-chan pun, kalau kamunya tidak termotivasi, ya tidak termotivasi aja. Kasarnya kayak ya emang kalian kira aku tiba-tiba langsung kayak siapa bisa man, ayo sepuluh, ya kurang bukakan bantuan kan, nggak ujung-ujung gitu. Karena balik lagi yang namanya motivasi itu sebetulnya lahir dari paling diri besar tuh ya emang dari internalisasi, bukan dari eksternal tuh sekian persen lah ngebantu buat orang buat change gitu, buat berubah. Iya gitu, tapi ya gitu lah kalau misalnya change ya in terms of yang gitu-gitulah, kan orang selalu dari awal nikah selalu bilang ya kamu harus support aman cina ya, support aku tuh ngerasa gini, kayak mereka tuh selalu menuntut aku tuh lembut just because kamu orangnya lembut. Iya betul. Sedangkan aku ngerasa gini, aku keras berarti aku butuh yang lembut, kamu lembut berarti butuh yang keras. Karena kamu selama ini lemet karena orang-orang di sekitar kamu juga terlalu lemes gitu. Iya, kamu betul. Berapa tahun kan terakhir selama ini di society di lingkungan sosial sebelum pindah ke sini tuh memang santuy dan ya tahu orang tuh Arman tuh gini loh, selama ini tuh gambarannya Arman tuh gini, semua orang tuh kenalnya Arman gini. Padahal mah kan aslinya nggak kayak gitu. Itu kan hanya sekian dari apa yang ditampilkan ya, diperlihatkan. Tapi nggak semuanya kalau misalnya gitu, kan, in terms of suami, apa yang kamu sadari di tahun ke-4 ini? Tadi kan general tuh ego. Secara general ego. Kalau secara
sebagai secara suami sebagai ya. seorang suami, karena kan Ya, mau ya. kamu dan aku sama-sama the first Iya, timer iya, being a betul. husband and wife. Iya, iya. Kalau dari sudut pandang suami ya, sebetulnya di tahun sekarang ya, tahun keempat tuh Memasuki, karena ya, tahun memasuki keempatnya tengah OTW ya, tahun, OTW. masih jauh. OTW memasuki tahun keempat. Oke, OTW memasuki tahun keempat adalah jujur sebetulnya malu ya. Malu Apa itu? dalam segi tanggung jawab ya, pemenuhan kebutuhan di sini bukan hanya masalah uang Duit. ya, bukan hanya duit doang, tapi lebih ke ya pemenuhan kebutuhan keluarga ya, terutama istri. Di sini kan ada nafkah tuh Pecahnya banyak lagi. banyak banget gitu, nafkah lahir, nafkah batin, terus nafkah dari segi ngedidik juga kan itu masih banyak remedinya gitu ya, banyak kurangnya. Nah itu kan ya intinya adalah belajar lebih bertanggung jawab, gimana caranya, nggak tahu gimana caranya, pokoknya harus dipenuhi, harus diupayakan, harus dilaksanakan gitu. Beda dengan ya tahun-tahun sebelumnya mungkin ya entah karena blow on, entah karena ya balik lagi karena ego. Itu sih kalau jadi di tahun ini menjelang atau OTW tahun 4 tahun ya, 4 tahun pernikahan ya, itu sih perlu improve di rasa tanggung jawab gitu. Itu PR banget. PR banget iya, makanya tadi bilang malu sebetulnya, tapi ya Berarti aku kamu malu akui gitu. karena kamu merasa aku lebih bertanggung jawab dari kamu. Itu ya. Aku iyahkan karena ya kan selama ini memang ayah belajar tanggung jawab, belajar mandiri, belajar disiplin, belajar kerja keras dari siapa? Dari siapa? Dari Bapak Dari Sutrisno. dia dari siapa? Bapak. Dari bapaknya gitu. Makanya enggak Jadi gimana, enak? salah, Enak. enggak salah Mandiri, ngakuin. mengusahakan segalanya sendiri, menjadi bertanggung jawab, gimana? Enak? Gak enak ya? Ya enak-enak aja, walaupun prosesnya tidak enak ya. Gak bisa, karena kan Tidak menyenangkan, tapi apa aku ya? berani ngomong kayak gitu karena kan kamu tadinya semuanya disediakan ya, kasarnya kamu tinggal betul. kasih, Mau apa ada. kasih Nggak gitu. susah lah, nggak pernah Susah inilah untuk merasakan kehidupan, tapi ada hikmahnya lah. Kalau bahasa You learn kerennya mah something a ya, lot. iya banyak hal yang bisa dipelajari dari pengalaman susah ini ya. Kalau in terms of being a father, sebagai seorang ayah. Kalau sebagai seorang ayah, ya sebetulnya karena ini juga kan the first time juga ya. Anak pertama. Tapi nggak menjamin juga sih anak kedua tidak ada mixed feeling, kayaknya pasti it akan. would be always. Iya, cuman ya karena kita ngalamin anak pertama ya tidak mudah. Tidak mudah Apa karena yang kamu sadari gitu man setelah punya anak etis 2 tahun inilah, dia kan banyak sekali ya perkembangannya, bisanya, gebrakannya. apa ya, karena ya seperti yang tadi diomongin, kita tuh malah jadi banyak belajar dari anak gitu. Bukan hanya kita yang mendidik dia gitu sebagai anak, tapi justru kita juga dididik ya. Kita juga dididik melalui banyak hal dari anak. Penyikapannya tuh kita harus kayak gimana, terus lebih mature lagi, lebih dewasa lagi, lebih bijak lagi. Setiap pengambilan keputusan tuh nggak sembarang gitu. Mungkin kalau sebelum nikah atau udah nikah masih berdua sih ya udah gitu ya, masih ya udah bisa kita jalanin walaupun tidak mudah gitu. Tapi kalau setelah ada anak tuh sebisa mungkin
Iya, kita tuh mengupayakan yang terbaik lah, sama seperti halnya orang tua. Ya bukan berarti Orang sebelumnya tua gitu tidak ya, bukan berarti sebelumnya tidak mengusahakan mengusahakan yang terbaik, saat masih bukan. berdua. Iya, bukan, tapi beda gitu kalau misalkan saat masih berdua mah Ya udah. iya udah kita doang gitu ya, kita doang. Ya Tapi udahlah kalau salah paham juga dia ngerti. iya, tapi kalau misalkan dengan anak tuh, karena ya anak tuh masih belum ngerti lah, makanya kan Mau marahin PR dia juga. PR kita untuk ngasih dia pengertian gitu Kalau buat kata dia. Abi Adi Hidayat kayak mau marah sama orang yang bahkan belum dihisap. Iya, Ngapain? iya harusnya kan kita yang malu. Kita malu. It's supposed to be. Harusnya. Kalau Gitu. aku mah ya, akuin. Sok, Padahal udah ngomong dari awal ya. Ini dikatnya kan banyak banget ini. Ini nggak apa-apa. IPRI bunga. Kalau dari aku ya, setelah 4 tahun menikah gitu ya, kalau dimulai dari general gitu ya, as a human being, satu itu tentang duit gitu ya. Dimana semakin sadar kalau iya benar, sebagai manusia kita cuman usaha kesan cuman bener-bener kamu ikhtiar, ibadah, tawakal. Karena bener-bener kayak semakin kesini tuh ya, aku tuh semakin tidak bisa memprediksi. Jadi kayak ini usaha aku segini nih, hasilnya teh bisa segini, bisa segini, bisa segini, bisa nggak kelihatan gitu, bisa bisa infinity ditentukan ya, berdasarkan logikanya kita. Iya, terus bener kayak misalnya masalah pekerjaan gitu ya, setahun kebelakang kan aku udah settle dengan satu pekerjaan yang itulah, dimana aku bisa sambil ngomong anak apa segala macam, walaupun tetap dibantu dengan orang lain juga gitu. Tapi kan qadarullah di akhir tahun flop ya, tiba-tiba terus kayak nggak tahu ini dilanjut kita pisah, pecat atau gimana kan, sampai hari ini belum ada kejelasan ya. Tapi habis itu tiba-tiba ada pengganti yang lain, even though freelancing, even though tetap ada pressure, tuntutan, tapi kayak akan selalu ada gitu. Terus kalau in terms of sebagai istri, yang semakin aku sadari adalah sebagai istri aku merasa kenapa istri 3 role mode role dalam satu waktu itu it's a must. It's common, itu wajib harus gitu, kayak jadi perempuan itu harus umumnya kan harus kerja, kerja, jadi ibu, jadi istri. Tapi kalau aku tidak bisa mengurus, aku misal sakit, ya emang akunya aja yang bodoh, emang kamunya aja yang salah gitu. Aku tuh merasa iya ya, sebagai seorang istri aku tuh merasakan ketimpangan yang sangat besar gitu. Ketimpangan maksudnya di society itu aku dipandang kayak mesin. Ya kamu harus bisa A, B, C, D. Begitu tahu tuntutannya kamu banyak, menghandle sebagian pekerjaan, aku kayak gila ya, kamu tega banget, masa suami kamu capek kerja kamu suruh juga. So aku kayak halo, aku juga kerja loh, aku juga ngurus anak. Kayak itu satu ya, in general sebagai seorang istri gitu ya. Tapi sebagai istrinya kamu, specifically kalau kita ngomongin wife, sebagai ya istrinya kamu gitu my wife adalah aku tuh masih mencari cara gimana caranya aku memindahkan posisi kamu ke depan dan aku di belakang kamu gitu. Karena aku merasa banget 4 tahun ini yang meleads itu aku. The biggest controlnya aku. Mungkin karena aku terbiasa melihat bapakku punya kontrol. Jadi ibuku ngikut, ibuku tetap punya suara, dan ayahku, dia bapakku dengarkan gitu ya. Tapi apa ya, aku ngerasanya di kelemahan di rumah tangga kita adalah pembagian role-nya teh masih campur aduk. Dimana kamu masih ada role di sini yang sebetulnya bisa sepenuhnya kamu pegang dan bisa sepenuhnya bisa aku pegang. Betul, karena kan ada beberapa role, maksudnya kalau role yang ya as a human being aja kamu harus bisa gitu, misalnya kayak masak, beberes, itu mah as a human being you should gitu, kamu kudu bisa basic gitu. Life ya, mau ada gitu. Atau enggak orang di luar lain itu harus kita bisa. tuh masih banyak yang keaduk gitu ya. Aku tuh masih mencari cara ya, gimana caranya bisa memaksimalkan potensi kamu. Sedangkan di sisi lain aku tuh sadar betul bahwa potensi kamu tidak akan pernah te-explore secara maksimal saat kamunya as a person
nggak mau dan tidak mau menyadari kayak kasarnya emang Arman nggak sadar kok. Terus masalahnya apa? Dia nggak mau gitu. Aku sebagai istri kamu adalah mencoba bagaimana caranya kamu percaya diri sebagai kamu dulu deh. Sebelum sebagai personal ya. Personal. Sebelum ngomongin belum jadi sebagai suami, sebagai ayah gitu. Belum. Gimana caranya? Betul. Kayak misal orang bilang, "Ih, kamu jangan berusaha merubah orang." Enggak. Bukan merubah orang. Aku tidak berusaha merubah orang. Aku hanya berusaha untuk bikin Arman lebih percaya pada dirinya sendiri sebelum ke yang lain-lain gitu. Karena bohonglah semandiri-mandirinya aku gitu ya. 7 tahun kerja walaupun pindah-pindah karena berbagai alasan, berbagai kondisi juga gitu. 7 tahun kerja apa-apa ngusahain sendiri gitu. Bukan berarti semandiri-mandirinya perempuannya tetap ingin dipimpin gitu ya, tetap ingin ada yang melead dia gitu. Aku juga ke kamu, aku ingin kamu memimpin saya gitu. Walaupun aku sadar aku dipimpinnya sulit. Karena aku punya prinsip, kamu tidak punya prinsip. Makanya kan amanah dari mertuamu adalah harus punya prinsip. Ya nggak 4 tahun lalu habis nikah, ingat banget H+1 H+2 nikah. Sebelum beliau kembali ke Jawa kan kamu dibilangin 3 dari pesan bapak tuh kan itu, Arman sebagai laki-laki harus punya prinsip, kalau mau kerja jangan dilarang, kalau ada masalah kita terbuka untuk diskusi. Amanahnya kan hanya 3 itu. Tidak ada tuh kayak jangan buat anak susah, saya capek-capek ngurus anak saya gitu kan, nggak ada gitu. Kayak ya udah namanya hidup gitu, namanya rumah tangga ada ups and down-nya lah gitu. Susahnya ada. Itu PR terbesar aku karena ibu kan selalu ngomong kayak kamu jangan terlalu seolah dominan atau ngontrol gitu ya. Sedangkan aku tuh ngerasa ya gimana aku nggak dominan saat dianya aja nggak berusaha lebih dari aku gitu. Lebih dari ini bukan berarti kayak harus gimana banget gitu ya, enggak. Maksudnya ya husband being a husband, suami sebagai suami dan istri sebagai istri gitu. Aku tuh belum nemuin momen dimana kamu menjadi pemimpinnya aku gitu loh. Berperan sebagaimana semestinya. Paling banter ya kerja sama gitu loh. Karena aku ngerasa gini, sebetulnya rumah tangga tuh complicated deh. Ada fasenya kita ya emang kita jalan bareng-bareng gitu. Tapi aku merasa ada at some point kita tuh harus ya kamu suami. Maju. Keputusan mutlak. Betul. Kasarnya ada di kamu gitu. Terutama keputusan general. Kalau keputusan yang berhubungan dengan duit itu ada di aku. Karena kita tuh kamu terlalu logika, aku terlalu perasa. Itulah fungsinya kita diskusi. Biar ketemu di tengah kan. Biar apa yang kamu lihat belum tentu aku lihat. Apa yang aku lihat belum tentu kamu lihat. Tapi itulah kita butuh another point of view. Makanya itu idealnya kan kayak gitu ya. Nah masalahnya kan 4 tahun ini kamu punya masalah di gak bisa ngomong, selalu diem tahu-tahu ngomong. Aku tidak merasa ada masalah. Lu kagak ada masalah. Bukan nggak bisa ngomong ya, karena ini bisa ngomong. Makanya ada ini bisa ngomong. Ada hubungannya dengan luka pengasuhan, inner child itu dengan gitu. Jadi karena ternyata kan kamu lebih di masa lalu nggak mungkin nggak mau ngomong. Nggak mau karena bisa. Dulu mungkin kamu memang tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Betul. Gitu. Mungkin kan aku bukan mama kamu, nggak tahu. Makanya terus kan itu juga bisa jadi ya. Ini kan masih asumsi ya. Asumsi tapi gimana? Mengarahnya sih iya ya. Kamu ini ya. Kamu mau ikutan hipnoterapi yang teriak-teriak gitu. Wah! Gak tau sih kalau hipnoterapi itu bisa reminiscing the old days gak sih? Karena aku merasa kamu butuh hipnoterapi yang kan ada tuh hipnoterapi yang sampai yang beneran nyampe ketemu masa lalu gitu, kayak ketemu kita pas waktu kecil, kayak korban-korban kecelakaan kayak gitu-gitu kan. Mereka kan biasanya ngalamin lost memory karena saking kagetnya, saking traumatized ya kan. Jadi memang kayaknya kamu butuh psikolog yang jenisnya kayak gitu deh. Memang buat menyelesaikan trauma sebetulnya. Iya, biar kamu healing, biar karena kamu tuh sering banget kayak aku tuh karena suka mikir ini kamu selalu bilang nggak tahu teh emang nggak tahu atau pura-pura nggak tahu gitu loh, kayak aku nggak mau mengingat itu. Nggak ada yang mau sih. Cuman kasarnya ada saat-saat tertentu kayak luka kamu bocor halus ke aku, bocor halus ke Nadine, kan tidak bijak gitu seperti itu.
itu kalau sebagai istrinya kamu ya, aku masih merasa dan semakin sadar bahwa aku bingung gimana cara stepping back tuh maksudnya mundur, ada di belakang kamu gitu. Karena gimana pun juga kodratnya memang sebaiknya kamu di depan aku, dan aku memang sebanter-banter lagi di samping, sedangkan aku tuh sekarang ngerasanya ya kayak gini. Posisinya Kayak gini gitu. Bukan berarti kamu harus duduk di depan aku, ya enggak juga sih, itu kayak repot. Ya enggak sih, cuman kayak butuh gitu. Seharusnya It's supposed to be, kamu memang lakukan sebagaimana semestinya. Karena aku tuh ngerasa gini, ada sebagian juga yang bilang kamunya Tris nggak bisa dipimpin, tapi bapakku bisa, Pak Haji Totong bisa, Pak Dadan bisa, Pak Cepi bisa. Berarti kan bukan masalah si akunya nggak bisa dipimpin. Kalau akunya nggak bisa dipimpin, bapakku nggak akan bisa mimpin aku. Beneran aku teh rebel pisan, meren. Tapi enggak gitu. Bedanya adalah orang-orang ini adalah orang-orang yang punya prinsip. Kamu enggak. Makanya mungkin dari awal kenapa bapakku mengamanahkan ke kamu untuk punya prinsip, karena tahu ini anaknya tidak akan pernah bisa dipimpin kalau yang mimpinya nggak punya prinsip. Iya, makanya gitu kan itu kan PR dari Abah No tuh itu. Iya, makanya maksudnya kayak bukan tanpa alasan. Mungkin bapakku ngomong kayak gitu bukan karena merasa gimana sih kamu jadi laki-laki nggak punya prinsip, bukan gitu deh. Bisa aja dia lebih ke dia sadar betul anaknya seperti apa, makanya dia mengamanahi kamu kalau mau bisa memimpin anak-anakku, kamu harus berprinsip, karena anak-anakku punya prinsip semua. Sok mana kakak-kakak aku ada yang mudah dipatahkan, nggak ada, mereka mah senggol bacok. Ya emosi mereka mah tipis-tipis. Jadi nggak ada kayak ya udah biarkan aja Allah yang membalas, nggak, pasti akan dikupas tuntas dulu 5W+1H. Kenapa orang itu kayak gitu gitu. Jadi harus kita kesana nggak gitu, kayak ayo berantem. Karena mungkin asumsi aku mah adalah kenapa at least kakak-kakakku gitu ya, 2 kakakku plus aku orang yang sangat berani, karena kita tuh tapi mungkin sih mungkin karena kita bertiga tuh udah sadar bahwa kalau bukan kita yang membela diri kita ya terus mau siapa lagi gitu. Sedangkan kita di sisi lain bukan tidak mau melibatkan orang tua, tapi kita tidak mau menambah beban. Maksudnya kalau kita ngobrol ke orang tua kan orang tua jadi pikiran ya. Nah saat orang tua menjadikan masalah kita beban, kita tuh malah double gitu bebannya. Beban karena kita punya masalah ditambah makin ngomong, jadi kan beban aku tuh double gitu. Jadi berat, makanya kayak sudah merasa ada beban malah nambah beban. Makanya aku sampai hari ini masih sering banget ngomong gitu ya, ngadu lah, kemarin gampang ya ngadu ke bapak mama gitu. Tapi itu tuh selalu terjadi sudah berapa bulan yang lalu gitu, dan aku selalu disclaimer sama mama kayak tapi udah sih closure-nya ini gitu, penyelesaiannya ini gitu. Cuman aku kayak gak ngerti aja kayak kenapa manusia begitu gitu. Dan ibuku kayak ya emang gitu ya, berharap sih kan mamaku kalau jawab singkat padat gitu. Berharap semuanya baik-baik saja ya, aku pribadi nggak ada kejadian yang kayak bikin aku ngomong ke mama tuh bukan untuk kayak aduan atau apa, enggak, kayak aku tuh merasa selagi mereka masih ada aku tuh pengen bacot aja. Lebih ini kali ya report kita tuh chapter life kita tuh udah ngalamin ini loh. Bahkan aku nggak punya pikiran report gitu loh. Kayak aku kadang at some point ya berapa bulan sekali aku merasa bahwa aku harus bacot kayak aku makanya aku selalu bilang karena kan ada beberapa orang di muka bumi ini yang harus report, aku baca harus penelitian, laporan, penelitiannya siapa ya keluar ngomongin gitu. Jadi aku lihat podcast juga, potongan podcast gitu. Jadi intinya adalah gimana caranya tanda orang tua sukses itu bukan tentang achievement anaknya, tapi saat semakin dia tua dia nyaman gak cerita ke kamu. Ya gak? Saat tua ya. Ya maksudnya semakin besar si anak teh makin tua anak teh percaya nggak gitu, ngobrol sama kamu gitu. Si anak tuh masih terbuka enggak betul. Gitu. Karena jangan sampai kayak si anak tuh ada pikiran ngapain ngobrol sama orang tua nanti malah jadi kemana-mana, malah disepelein atau gimana, malah jadi
ya kamunya lah, sih jadi berantem, atau gimana gitu. bahkan malah disalahkan. Ya karena kalau misalnya anak sampai tuirnya masih nyaman, berarti kan dia mau cerita, berarti dia nyaman kan dengan orang tuanya. Ya tandanya si anak tuh punya tempat pulang yang aman. Iya, karena enggak sedikit dan orang itu juga tuh yang tua aku sadari kayak, yang makanya aku suka tidak jadi tempat pulang. bercanda sama kamu, sederhana tapi Arman gak bisa. Iya betul. Karena ya aku suka ngeliatin chat aku sama mama gitu, kayak sederhana tapi Arman gak bisa gitu, sederhana tapi Arman gak bisa. Setelah aku baca penelitian dan nonton podcast itu, potongannya sih di Instagram, aku kayak iya gitu ya. Selama ini aku ngomong kayak gitu, aku merasa biasa aja gitu ya. Malah kakak-kakakku kan selalu ngelarang ya, kamu tuh jangan ngomong, nanti jadi pikir orang tua bla. Tapi aku juga melihat point of view dari sisi orang tua aku, bahwa orang tua aku tuh menunggu. Iya. Menunggu Kan, kayak kayaknya iya kalian cerita deh. dong gitu. Kayaknya iya deh. Kita mau nanya nanti dibilang ikut campur. Jangankan. Tapi kalian ditungguin ngomong, nggak ngomong-ngomong. Ya, jangankan orang tua kita yang menunggu kayak gitu meren ya. Nah Yagi sama sekarang ngerasa, bahkan si Kundin masih sekecil itu. Berharap apa dari anak kecil itu? Dia tuh cerita gitu. Nah hari ini ngapain sih. Ngapain aja? Iya ngapain aja gitu, pengen tahu, pengen denger. Jadi bahkan lebih bangga ya, lebih merasa bersyukur saat tanpa diminta dia tuh cerita. Kayaknya udah gak sih? Iya udah. Tiba-tiba cerita. Tuh cuman ngerasa, mungkin dia ya anak 2 tahun lah ya, dia belum tahu ada mukadimah loh. Ya, ada kayak ayah today gitu, nggak ada gitunya aja. Bahasa dia. Ya, kosakatanya masih nggak sebanyak kita sebagai orang jebot gitu ya. Yang udah gede tuh ya kerasa gitu. Ya, justru ini juga salah satu pertanyaan yang ya tanyain ya kalau ada kesempatan ngobrol dengan couple-couple yang udah punya anak, yang udah puluhan tahun menikah. Gimana anaknya terbuka nggak dengan ayah bunda gitu misalnya. Kita butuh diverse people nggak sih, maksudnya kayak yang anaknya udah kan masuk TK, juga. SD, terus kita juga harus ngobrol kan sama kita yang persiapan udah tua-tua. Tapi aku pengalaman tuh bukan berarti kita harus ngalamin juga ya. Aku pernah ngobrol kan sama Babe orang lain. Pak siapa? Pak Dadan ya? Pak Dadan. Ya Pak Dadan. Terus yang nanya semenjak meninggal almarhumah, Bapak sama anak gimana? Anaknya kan cuman satu lagi kan. Cowok udah gede. Dia awal-awal canggung, cuman dia pelan-pelan terbuka. Menurunkan ego sih. Dia kan sibuk banget. Dia statementnya adalah, awal ngobrol itu dia statementnya dulu saya terlalu sibuk. Jadi kayak jangankan sama anak, sama istri aja aku nggak punya waktu. Makanya kan penyesalan. Itu juga salah satu penyesalan. Penyesalan dia tuh salah satunya adalah kurang liburan bareng sama anak istri kan. Tapi nggak nyempatin ya. Kesini-sininya dia bilang ya pelan-pelan. Olahraga bareng. Iya si anaknya mau ngobrol, ya mau cerita segala macam. Ya mungkin karena anaknya juga merasa. Ya aku tuh butuhnya itu. Satu itu mungkin, kedua juga dia iya kasarnya di muka bumi ini tinggal aku dan kamu doang gitu yang punya ikatan darah secara langsung gitu, karena mama kan udah nggak ada gitu. Dari situ juga sih makanya kayak itulah gitu. Kalau in terms of sebagai ibu gitu ya, balik lagi aku tuh masih punya kegalauan, dan aku sering ngomong ke kamu dan beberapa teman aku gitu ya, kegalauan dimana aku masih pengen kerja bukan karena sekedar aku merasa kurang dari kamu ya, tapi aku merasa function as a human being kalau aku bekerja, dan aku merasa feel safe kalau aku bekerja. Misal kayak berarti kamu dari Arman tidak merasa safe, for some reason enggak gitu, karena aku lebih tenang kalau aku bisa memastikan sendiri gitu loh. Kayak tahun depan, bulan depan aku punya gaji dari kerjaan yang mana gitu, karena kerjaan aku kan ada banyak gitu ya. Ada satu yang pokok, terus yang kecil-kecilnya kan banyak freelancing, editing lah apa, voice over segala macam. Sebetulnya nggak ada yang salah dengan perasaan itu kalau kata ayah, karena kita tuh sebagai manusia pasti punya kekhawatiran akan masa depan yang karena kita tuh nggak pernah tahu nanti di depan tuh akan terjadi kayak gimana. Bukan khawatir masa depannya gitu lah, lebih ke kayak
Ya sekarang deh kamu udah biasa bertahun-tahun ngajar, tiba-tiba masuk company Daesang gitu, ke perusahaan Rejalul. Karena kamu ada rasa-rasa bisa nggak ya? Aduh kayaknya nggak nyaman deh. Kayaknya padahal belum dikerjain nih. Betul. Belum nyemplung nih. Kasarnya kamu nggak tahu nih dasarnya sedalam apa kamu emang bisa atau enggak, kamu nggak tahu nih. Tapi kamu udah aduh gimana ya. Kamu kemarin nggak jadi daftar Daesang karena pikirannya itu kan. Gimana ya, padahal kamu ini orang yang bantuin udah depan muka nih gitu. Tapi kan kamu ada pikiran gitu. Sama aku kan gitu man, kayak di sisi lain orang kan mikirnya ya apa, tinggal berhenti kerja fokus sama anak. Karena kan kegalauan aku tuh adalah aku ingin terus berkarya, tapi aku tuh sadar anak aku tidak akan pernah ada di usia yang sama lagi. Mungkin karir aku masih bisa diulang nanti saat dia TK. Anggaplah sekarang dia 2 tahun 5 tahun lagi misal saat dia SD gitu ya. Masih bisa diulang pekerjaan aku, masih bisa diulang. Tapi kan tapi dia dengan masa yang sekarang nggak akan bisa diulang, nggak akan gitu. pernah bisa diulang. Makanya kayak kemudian kayak pikir dulu. misal kayak oh ya kamu berarti masih egois aja. What do you mean egois gitu ya? Karena setiap orang tuh punya decision masing-masing gitu loh. Kayak orang punya alasannya kenapa dia ngambil keputusan itu gitu. Orang tua yang dua-duanya kerja ya bukan karena gak mau ngurus anak atau gimana, tapi mereka punya point of view-nya sendiri bahwa kalau aku kalau aku A B C D F G nanti anak aku gimana gitu. Makanya kegalauan aku tuh di situ. Dan karena aku tidak pernah dididik atau diberikan narasi bahwa udah jadi ibu rumah tangga aja gitu, itu nggak ada gitu. Yang ada narasinya gimana caranya kamu walaupun sudah menikah sebagai istri, sebagai seorang ibu tetap bisa mandiri. Ya masalahnya kan aku first timer ya, aku tidak tahu nih gimana caranya gitu. Mau nanya ke orang tua aku juga, kita masanya udah berbeda gitu. Masa ibuku dengan generasinya nggak sama. Masanya aku kan udah nggak sama ya mungkin gitu. Untuk di beberapa hal ya kita bisa gitu ya nanya berdasarkan pengalamannya mereka. Saya banyak banget yang udah berubah gitu loh. Tapi maksudnya kan, masalah banyak sekolah hal yang enggak masalah sekolah sama. Aja kita bingung gitu. Perasaan kita zaman dulu sekolah ya udah negeri dan swasta. Terus sekarang swasta biasa, swasta IT biasa, IT agama. Terlalu banyak lah sekarang. Udah terlalu diverse gitu. Bahkan kayak ini bikin pusing. Dulu kita taunya swasta ya udah swasta Kristen dengan swasta biasa. Sekarang ada swasta Salafi, swasta NU, Muhammadiyah, Persis, kayak dan lain sebagainya. Astagfirullah. Banyak gitu. Kalau in terms of anak lebih ke itu sih. Selain ya in general, of course aku juga merasa bahwa aku banyak belajar dari Nadine malah. Bukan gak tahu dia belajar apa ya dari aku. Itu sih. Tapi ya kalau buat aku di tahun keempat ini sebagai seorang ibu adalah kegalauan dan kegelisahan, dimana aku ingin menjadi seorang ibu yang ada untuk dia, tapi juga aku ingin menjadi diri aku yang ada untuk aku. Nah, balik lagi ke hal itu. Karena banyak orang ya, terutama perempuan, setelah punya anak tuh hilang dirinya gitu. Hilang dirinya karena memang semuanya fokus ke anak tapi lupa fokus dengan dirinya sendiri. Nah, itu ngomongin gitu. Hilang diri ya, kalau menurut aku itu juga dipengaruhi sama hormon gitu loh. Karena for some reason aku juga setelah melahirkan ya, jangan kan ngomongin diri, perasaan dulu aku ngerjain skripsi aku tahu deh harus gimana. Itu udah jauh sampai depresi. Itu 3 jam mamatahin aku masalah skripsi itu ya karena lost gitu loh. Kayak otak aku tidak function. Kayak kasar bilang itu kayak orang bodoh. Iya, bodoh sebodoh-bodohnya. Kayak selain dipengaruhi hormon ya, karena dipengaruhi hormon deh man kalau kataku. Karena kebayang gak sih hormon kamu tiba-tiba berantakan setelah lahiran, terus kayak kamu juga fokusnya juga hilang. Apalagi mungkin kamu gak tahu, perempuan tuh ya selama hamil otaknya tuh menciut man. Kebayang gak sih otak kamu menciut, otomatis kan mungkin akan ada beberapa memori kamu hilang. Ability kamu
buat Ya, melakukan sesuatu juga hilang. kapasitas otaknya tuh berkurang, jadi Tapi daya pikir, tiba-tiba tuntutannya iya, berat gitu. sedangkan pikirannya tuntutannya Kemana-mana. malah makin banyak gitu. Itu juga sulit kan, makanya kayak itu juga yang mungkin kamu tidak tahu gitu. Si otak aku tuh menciut dan emang kerasa banget. Dan aku baru merasakan, oh maybe me lagi adalah setelah dia 2 tahun. Iya, Pokoknya jadi deket-deket dia 2 tahun aku baru merasa ini lagi ya, lebih lebih fungsi aja. perlahan kembali ke settingan Bahkan awal ya, ya walaupun kasarnya nggak akan pernah sama ya. balik lagi ke diri aku pun, karena mungkin ya secara fisik juga memang kembali semuanya normal lagi lah gitu ya, karena kan benar-benar recovery-nya bisa sampai 5 back to tahun. normalnya. Adalah masuk deket-deket tahun kedua itu aku ngerasa sesederhana kalau halangan aja aku masih mikir kayak, oh ini aku halangan kayak gini ya, dulu kayak gimana sih. Iya. Bahkan Itu aja aku udah jadi nggak kenal tuh kayak remember lagi, diingat-ingat lagi. iya, diingat-ingat lagi gitu, perasaan gitu, padahal tidak ada yang benar, tidak ada yang salah gitu ya, namanya habis ada operasi besar gitu ya. Lebih ke itu sih. 40 menit nggak kerasa kan, at least bisa dijadiin konten, bisa dipotong-potong. Itu sih in general, mungkin ini bisa jadi pelajaran buat kalian yang baru nikah terutama, atau yang udah lama nikah, bisa sharing juga dari sisi kalian seperti apa in terms of apapun gitu ya. Buat kalian yang udah nikah lama, apa yang kalian pelajari gitu, tulis di kolom komentar. Hancur banget bahasa Indonesia. Let us know. Kasih tahu. Iya, tulis di kolom komentar gitu, kita biar kan juga belajar ya, biar terus sama-sama belajar, sama-sama dan mungkin belajar. nanti siapa yang lihat juga yang bisa mungkin ada yang relate sedikit-sedikit sama-sama ya. belajar juga gitu. Udah sih paling itu aja. Thank you. Dah. Dadah.